Nama saya Ahmad Pian Ardiansyah, NIM 21121230016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan teman-teman saya juga akan membahas tentang tabungan di dalam negeri. Jadi tabungan di dalam negeri ini memiliki 4 poin, yakni yang pertama atau poin pertama itu ada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang poin kedua adalah tentang sumber pendapatan tabungan dalam negeri. Yang ketiga adalah faktor-faktor penentu tabungan swasta. Dan yang keempat atau poin keempat itu ada teori perilaku tentang tabungan. Pada kesempatan kali ini saya cuma satu yang saya akan bahas, yang tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi ini memiliki 2 pembahasan. 1 ada efisien dalam penggunaan modal, dan 2 ada rasio investasi di negara sedang berkembang. Jadi saya akan menjelaskan 1 poin saja di dalamnya, yang ini yang A atau 1 efisien dalam penggunaan modal. Jadi jika efisien dalam penggunaan modal dan jika ingin menginginkan pendapatan pertumbuhan agregat real 6%, maka jangan mengharapkan tabungan saja. Dan juga di lingkungan tempat pembentukan modal tersebut. Jika di negara sedang berkembang, itu modal yang langka, sangat efektif jika dikombinasikan dengan tenaga kerja yang berlimpah. Dan jika menginginkan penggunaan modal secara efisien, maka dibutuhkan keadaan modal dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lainnya dalam proporsi yang selaras dengan tersedia sumber daya ekonomi yang dimiliki. Baik, sekian itu saja yang saya sampaikan tentang efisien dalam penggunaan modal, dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 21122230087. Oke, baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan daripada teman saya tadi yang berjudul tabungan dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan bagian daripada hubungan antara investasi dengan perhubungan ekonomi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baiknya kita memperdalami dulu apa sih dengan hubungannya, kaitan-kaitan antara investasi dengan hubungan ekonomi. Investasi adalah salah satu tolak ukur ataupun kondisi yang berperan sangat penting pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi tak heran kenapa masyarakat Indonesia ini banyak yang memilih untuk berinvestasi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, baik itu investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Nah, dari sini juga kita tahu mengapa masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang memilih untuk berinvestasi. Lalu, apa sih kaitannya sehingga pada materi ini bisa dikatakan hubungan antara investasi dengan hubungan pertumbuhan ekonomi? Karena di sini investasi yang tinggi itu akan meningkatkan kegiatan hasil produksi dan meningkatkan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa yang telah dihasilkan tadi itu akan membuat pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Lalu kenaikan tingkat produksi tadi akan membuka kesempatan pekerjaan yang lebih tinggi, sehingga dia akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, baiklah, langsung kita masuk ke materi, yaitu rasio investasi di negara sedang berkembang. Rasio investasi ideal untuk negara sedang berkembang. Dalam kondisi surplus tenaga kerja, pertumbuhan pendapatan per kapita real sebesar 4%
per tahun. Tidak bisa terjadi sepanjang waktu tanpa adanya rasio investasi. Sekurang-kurangnya itu 15%. Negara-negara berpendapatan menengah telah mencapai rasio yang lebih tinggi pada negara-negara maju. Hal ini dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita real untuk negara berpendapatan menengah yaitu sekitaran 2,3% dan 3,1%-nya itu pada negara termiskin. Dan sekitar 2,3% itu terdapat pada negara-negara industri. Oke, baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Sari, NIM 211223099, kelas RSF 3, jurusan manajemen. Mata pelajaran ekonomi pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber tabungan dalam negeri adalah membiayai GDP mereka yang tinggi dengan cara mengintensifkan usaha-usaha mobilitas tabungan dari berbagai sumber. Ada dua contoh tabungan, satu tabungan swasta, dua tabungan domestik. Apa yang dimaksud dengan tabungan swasta? Tabungan swasta adalah mengacu pada tabungan oleh sektor rumah atau sektor berbisnis. Dua, tabungan domestik. Tabungan domestik adalah sebuah kelompok telah mengintensifkan usaha mobilitas tabungan. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aini, NIM 201222078 dari RSF Sungai Lilin semester 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska, dan deposito berjangka. Penumpukan tabungan oleh pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan modal dalam negeri, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, di mana mobilisasi dana serta proses alokasinya melalui mekanisme pasar dianggap kurang efektif. Sebagai salah satu kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan, perlulah dilakukan usaha untuk meningkatkan tabungan pemerintahan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila tingkat pertambahan pendapatan pemerintahan berkembang lebih cepat daripada tingkat pengeluaran rutin pemerintah. Dari tahun ke tahun, sebagai akibat dari pembangunan, pendapatan pemerintahan akan mengalami peningkatan. Tetapi pada waktu yang sama, pengeluaran pemerintah akan bertambah pula. Oleh karenanya, tingkat tabungan pemerintah hanya akan bertambah apabila tingkat pertambahan penerimaan pemerintah adalah lebih besar dari tingkat pengeluaran pemerintah. Tabungan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan jumlahnya memang kurang dan malahan tidak mencukupi. Akibatnya pemerintah harus bergantung pada utang luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Prayoga, NIM 201212091. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan bagian faktor penentuan tabungan swasta. Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingginya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk di dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Oke, yang pertama, perilaku tabungan rumah tangga. Semua perilaku tabungan rumah tangga menjelaskan 3 pola. Yang pertama, dalam suatu negara pada sewaktu-waktu tertentu,
fraksi pendapatan yang ditabung oleh rumah tangga berpendapatan lebih tinggi cenderung lebih besar ketimbang rumah tangga yang berpendapatan rendah. Yang kedua, dalam suatu negara, rasio tabungan rumah tangga cenderung konstan sepanjang waktu. Yang ketiga, rasio rumah tangga bervariasi antara negara tetap menjalankan adanya hubungan yang jelas dengan pendapatan. Oke, yang kedua, perilaku tabungan rumah tangga dibagi menjadi 4. Yang pertama, hipotensi pendapatan absolut. Yang kedua, hipotensi pendapatan relatif. Yang ketiga, hipotensi pendapatan primer. Yang keempat, hipotensi tabungan. Oke, sekian. Terima kasih. Yang keempat, teori-teori perilaku tentang tabungan. Teori perilaku tabungan rumah tangga terdapat 3. Yang pertama, pada suatu negara di waktu tertentu, fraksi pendapatan yang ditabung oleh rumah tangga yang lebih tinggi cenderung lebih besar ketimbang rumah tangga yang berpendapatan lebih rendah. Yang kedua, rasio tabungan rumah tangga cenderung konstan sepanjang waktu. Yang ketiga, rasio tabungan rumah tangga bervariasi antar negara tanpa menunjukkan adanya hubungan yang jelas dengan pendapatan. Terdapat 4 alternatif perilaku tabungan rumah tangga. Yang pertama, hipotesis absolut yang mengatakan bahwa tingginya tingkat tabungan rumah tangga tergantung pada besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang kedua, hipotesis pendapatan relatif yang menganggap bahwa konsumsi tidak hanya tergantung pada pendapatan sekarang, tapi juga pada pendapatan sebelumnya dan perilaku konsumsi di masa lalu. Yang ketiga, hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan permanen adalah hasil dari kekayaan termasuk aset, modal fisik, dan insani. Yang keempat, hipotesis tabungan kelas. Pendekatan ini menganggap perilaku konsumsi tabungan rumah dipengaruhi oleh kelas ekonomi.